Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Kariska harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, pada hari ini kita mau beribadah. Hari ini ibadahnya spesial loh adik-adik. Spesialnya karena di sini Kariska dan juga Kak Babam akan memimpin jalannya ibadah hari ini. Ya, adik-adik semua, udah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Udah siap untuk beribadah? Kalau udah siap, ayo kita berdiri, kita nyanyi. Tapi nyanyi lagu apa ya, Kak Rizka? Kita mau nyanyi It's Good to See You Here With Me. Oke. Mainkan, Kak. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. Ya, Kak, kayaknya nggak semangat adik-adik di Nggak nih, rumah. Kak. Kita nyanyi satu lagi yuk. Boleh? Kita nyanyi sama-sama I Love You Jesus, Kak. Oh iya, ya. Ya, tahu Tapi tahu, pakai Kak. dua bahasa ya, Kak. Bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa. Boleh. Mainkan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Bahasa Jawa. Aku despo Yesus, jero banget. Aku despo Yesus, jero banget. Tresnoku jer roh roh, jero banget. Tresnoku jer roh roh, jero banget. Nah, mantap nih Kak, adik-adik. Udah mulai kelihatan semangatnya. Nah, gimana kita akan masuk ke dalam ibadah? Tapi adik-adik tetap masih berdiri ya. Kita akan berdoa dulu. Kita akan bersaat teduh biar teman adik-adik posisinya dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Kak Rizka dan Kak Babam harap adik-adik dalam masih posisi berdiri yang baik ya. Nah, adik-adik, Kariska yakin kita semua yang ibadah pada hari ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus, yang percaya akan Tuhan Yesus. Kita semua, termasuk Kariska dan juga Kak Babam, pastinya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya Juru Selamat kita. Kariska yakin sebelum kita semua mengasihi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua sebagai anak-anaknya. Kasihnya takkan pernah habis bagi kehidupan kita, bagi kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah,
Kita mau angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 20, bait yang pertama dan kedua, Bapa di Sorga Mengasihiku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, dan mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh bangunkan kami di pagi hari ini. Kami boleh beribadah hari Minggu, pelayanan anak ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas tidur kami yang nyenyak. Biarkanlah kami sekarang saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan boleh sertai ibadah ini, Tuhan boleh berkati firman yang diberikan. Biarkan boleh kami menjadi pedoman di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur Pujian. Ambil kitabnya ya. Kita mau buka dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Garis ulang dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Nah, pembacaan Mazmur hari ini akan dibacakan secara bergantian oleh Kariska dan juga Kak Babang dan juga adik-adik yang ada di rumah. Ayat Alkitab yang menjorok keluar akan dibacakan oleh Kak Babang dan juga adik-adik layan yang laki-laki. Sedangkan ayat Alkitab yang menjorok ke dalam akan dibacakan oleh Kariska dan juga adik-adik layan yang perempuan. Kita baca bareng-bareng ya. Kita mulai dari Kak Babang dan juga adik-adik layan yang laki-laki. 1, 2, 3. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku bersuruh padamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Adik-adik, tadi kita sudah baca Mazmur pujian dari Mazmur. Nah, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan seruan kita melalui doa-doa kita yang kita sampaikan tiap pagi, tiap siang, tiap malam, sebelum tidur. Itu kepada Tuhan. Oh iya betul, sebelum makan juga, sebelum kita berangkat ke mana-mana keluar dari rumah. Nah, Tuhan pasti dengar seruan doa-doa adik-adik. Nah, untuk meresponi Mazmur pujian kita hari ini dan juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kariska mau ajak adik-adik di rumah untuk mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari.
dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tadi sudah berdoa pembukaan, kita juga sudah menyanyi ya kalau Bang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, silahkan mencatat firman yang sudah boleh didengarkan nanti. Dan juga siapkan Alkitab serta hati dan pikiran kita. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya, selamat pagi. Wah, udah 2 bulan Karina ada di kelas TK dan hari ini Karina siap untuk menyapa adik-adik yang ada di kelas tanggung. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik, Karina mau ajak adik-adik untuk siapin Alkitabnya. Alkitab kita, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 8 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Ayo siapin dulu. Matius 8 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Nah, kalau udah kita buka Alkitabnya, kita taruh dulu sebentar ya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan, supaya bisa mendengarkan dengan baik. Engkau juga berkati Karina ya Tuhan, yang akan memberitakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kalau gitu, Alkitab yang tadi udah kita siapin, kita mau baca adik-adik, yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, tadi kita udah baca nih adik-adik. Sekarang Karina mau kasih lihat satu video untuk adik-adik. Ini dia. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik mungkin pernah lihat gak video ini? Atau mungkin adik-adik pernah pakai atau bikin konten seperti ini. Nah, Karina nggak mau komentarin tentang videonya, tapi Karina mau kasih tahu bahwa di video itu kan ada sebuah perubahan ya adik-adik, ya kan? Perubahannya itu pakai namanya apa? Filter, iya bener. Filter, kalau yang tadi Karina tunjukin itu namanya, kalau di Instagram adik-adik bisa cek namanya filter Don't Judge Me. Itu adik-adik. Kalau adik-adik abis ini mau bikin silahkan, tapi kita ibadah dulu ya. Nah, kalau misalnya tadi itu adalah sebuah perubahan instan dari yang kondisi A misalnya ke kondisi B, ke kondisi yang tadi kita lihat agak kusam gitu ya adik-adik, terus berubah jadi cantik banget seperti itu kan. Nah, dulu adik-adik itu ada juga sebuah perubahan yang instan. Kalau tadi kan pakai teknologi, pakai namanya filter, pakai kamera HP juga lagi. Nah, kalau dulu itu kan nggak ada teknologi. Terus perubahan yang instan itu namanya adalah mukjizat. Nah, Karina mau kasih tahu, mau kasih
mau ceritain ke adik-adik tentang sebuah mukjizat, sebuah perubahan yang dulu pada zaman Yesus dialami. Seperti tadi yang udah kita baca di Alkitab ini. Jadi adik-adik ceritanya begini. Nah, Tuhan Yesus itu jalan nih ke perbatasan Samaria dan Galilea. Lalu di kejauhan ada nih yang manggil, ada 10 orang. 10 orang itu ngapain Kak? Mereka lagi duduk-duduk, tapi bedanya mereka itu punya sakit adik-adik, punya penyakit. Nah, punya penyakit yang namanya, kalau tadi kita baca di Alkitab, namanya itu kusta. Penyakit kusta adik-adik. Nah, terus mereka teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Nah, kenapa ya mereka teriak-teriak adik-adik? Ada yang tahu nggak? Mungkin karena Tuhannya jauh. Bisa jadi sih adik-adik, tapi ada alasan lagi selain itu. Nah, nanti Karina akan kasih tahu ya alasannya kenapa. Terus selanjutnya Tuhan datangin mereka dan melihat kondisi mereka kalau mereka itu sedang sakit kusta. Akhirnya Tuhan bilang ke mereka, orang yang sakit kusta itu adik-adik, mereka minta tolong sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan untuk disembuhkan. Akhirnya Tuhan bilang ke mereka, pergilah dan temuilah para imam. Nah, sekarang apa sih hubungannya ya? Kok Tuhan bukannya nyembuhin mereka kayak kejadian minggu lalu tuh adik-adik, yang adik-adik udah ikutin ibadah. Ayo cerita tentang apa? Ayo, karena kasih clue-nya. Ada air, ada anggur. Terus ada juga pernikahan. Iya benar, Tuhan merubah air menjadi anggur di sebuah pernikahan di Kana. Nah, kalau misalnya adik bingung, kenapa ya Tuhan aja bisa merubah air jadi anggur? Kenapa orang kusta itu nggak disembuhin aja Kak? Kayak gitu. Tunggu dulu adik-adik, gak segampang itu jawabannya. Jadi Tuhan menyuruh mereka untuk menemui para imam. Nah, jadi gini adik-adik, pada zamannya Tuhan Yesus itu, orang-orang yang sakit kusta itu dijauhin. Mereka itu dianggap menjijikan. Mereka itu dianggap kutukan adik-adik. Emang penyakit kusta tuh apa sih Kak? Penyakit kusta itu penyakit kulit adik-adik. Kalau adik-adik pernah merasakan sakit cacar, hampir mirip seperti itu, tapi lebih parah adik-adik. Nah, mereka itu yang muncul bintil-bintil kayak gitu. Terus warnanya merah-merah kehijauan gitu adik-adik. Terus mereka itu harus dikarantina adik-adik. Dikarantina apa Kak? Pasti adik-adik pernah dengar ya. Kok sering banget sih sebutin kata-kata karantina? Karantina itu kayak mengasingkan diri, menjauhkan diri dari orang-orang supaya mencegah terjadinya sebuah penyakit. Nah, mereka itu harus dikarantina selama 7 hari. Kalau misalnya nih dalam 7 hari itu bintil-bintilnya udah agak mengering nih, luka-lukanya yang ada di tangannya, yang ada di kulitnya semuanya, mereka gak langsung sembuh adik-adik. Mereka harus tunggu lagi 7 hari untuk melihat. Kalau semakin sembuh, semakin mengering, itu tandanya mereka sembuh. Tapi kalau dalam 7 hari itu semakin memburuk kondisinya, mereka akan lama-lama makin membusuk adik-adik. Makin lama makin membusuk dan mereka akan mati secara perlahan-lahan. Semengenaskan itu loh adik-adik penyakit itu. Nah, terus penyakit itu juga menular. Ya ampun. Bayangin adik-adik, udah penyakit semengenaskan itu terus menular juga. Jadi, tadi kenapa ayo mereka teriak-teriak? Karena mereka itu dijauhin sama orang-orang adik-adik. Mereka itu gak dideketin siapapun. Misalnya nih adik-adik, ada orang kusta mau lewat. Misal Karina kusta nih. Karina tuh gak boleh jalan yang berada di jalanan yang sama dengan orang-orang yang lagi gak sakit. Jadi kalau misalnya ada orang banyak, Karina akan teriak, mau permisi, mau lewat. Dan orang-orang itu akan minggir semuanya, baru kita lewat. Karena gak ada yang mau kena penyakit menular kan, kayak gitu. Nah, terus karena dengan kondisi penyakit kusta yang kayak gitu, mereka gak punya teman, mereka gak punya orang-orang yang mendekati mereka gak punya penyemangat. Tapi saat mereka tahu sesuatu tentang Yesus,
mereka mau minta tolong sama Tuhan, mereka minta belas kasihan Tuhan untuk disembuhkan, akhirnya Tuhan memberikan pernyataan seperti itu. Tuhan bilang, pergilah kalian kepada para imam. Nah, emang kenapa ya Kak? Kok kepada para imam sih? Jadi gini, kalau misalnya zaman dulu adik-adik, zaman dulu itu kan ibadahnya pakai korban bakaran ya adik-adik. Nah, zaman dulu itu kalau di ritual agama, ibadahnya itu harus bersih adik-adik. Nah, kenapa bersih? Karena memang peraturannya dulu seperti itu adik-adik. Bahkan korban bakaran aja tuh harus bersih dan gak boleh bercacat sama sekali. Kayak gitu adik-adik. Nah, jadi mereka tuh dianggap tidak layak untuk ibadah, dan cuma para imam yang memperbolehkan, yang melihat langsung mereka ini sudah layak atau belum. Jadi di saat Tuhan Yesus bilang ke mereka untuk pergilah ke para imam, mereka lari cepet-cepet. Cepet banget, karena mereka sangat yakin, karena mereka udah dengar cerita Tuhan, karena mereka mau sembuh. Tapi adik-adik di saat perjalanannya, nih, karena ini kasih contoh perumpamannya aja ya, kulit mereka yang tadinya luka-luka di sini semuanya, saat lari itu mulai sedikit, akhirnya hilang adik-adik. Nah, dari 10 orang itu tuh dan satu itu ingat kepada Tuhan, akhirnya dia balik lagi kepada Tuhan dan dia sujud di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, pergilah karena imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Nah, jadi gini adik-adik, kalau misalnya mereka udah bilang, mereka udah datang ke para imam, terus para imam itu bilang, para imam yang akan mengumumkan kepada masyarakat di sana kalau misalnya mereka ini sudah sembuh, mereka ini sudah bersih, dan mereka ini bisa didekati lagi oleh orang-orang. Nah, kalau misalnya ditarik cerita tadi itu ke kondisi kita saat ini adik-adik, ini sama aja dengan kondisi kita yang saat ini lagi pandemi ya adik-adik. Nah, kalau sekarang kan kita juga harus dikarantina walaupun kita kalau misalnya kita sakit kita harus dikarantina. Kalau misalnya kita nggak sakit, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Kita juga harus menjaga kesehatan. Nah, yang Karina mau kasih tahu adalah adik-adik, dengan kondisi kita yang seperti ini, yang mungkin adik-adik sakit, gak harus COVID-19, misalnya adik-adik sakit pusing, atau capek, atau mungkin main di rumah atau beresin rumah jadi pegel, adik-adik boleh banget dan sangat teramat boleh untuk minta tolong sama Tuhan, untuk minta belas kasihan Tuhan untuk adik-adik disembuhkan seperti itu. Tapi adik-adik juga memintanya dengan kerendahan diri, dengan kerendahan hati. Nanti kalau misalnya mintanya pakai ngomel-ngomel, kira-kira Tuhan mau nggak ya nolonginnya? Harus dengan kata-kata yang bijak ya adik-adik. Terus kalau misalnya nih udah sembuh kita harus ngapain Kak? Kalau Kak adik-adik udah sembuh, adik-adik harus mempersembahkan diri adik-adik kepada Tuhan dengan baik. Persembahan itu harus pakai uang ya Kak? Kalau misalnya adik-adik lagi ibadah, boleh persembahan pakai uang. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, nggak harus pakai uang. Adik-adik bisa dengan perkataan adik-adik, bisa dengan perbuatan adik-adik. Misalnya adik-adik berbicara dengan baik, dengan sopan, nggak boleh pakai kata-kata kotor, nggak boleh pakai kata-kata kasar. Terus adik-adik juga mau membantu mama, misalnya mau membantu papanya pulang kerja boleh loh diambil air putih, walaupun cuma air putih segelas, tapi itu kalau adik dengan tulus ngasihnya, wah papanya senang banget deh. Atau mamanya misalnya lagi beresin tempat tidur adik-adik aja yang beresinnya. Jadi mama juga merasa terbantu dengan sikap adik-adik itu. Nah, adik-adik, jadi Karina mau ingetin sekali lagi untuk adik-adik selalu mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Adik-adik juga boleh mendoakan teman adik-adik yang mungkin lagi sakit atau mungkin lagi butuh pertolongan, supaya kuasa Tuhan semakin dimuliakan, supaya adik-adik boleh menyaksikan kuasa Tuhan itu lewat diri adik-adik, boleh juga
lewat teman-teman adik-adik atau mama papa atau orang-orang di sekitar adik-adik, dan nama Tuhan dan kuasanya semakin dimuliakan. Seperti itu. Dan nanti setelah ini akan ada aktivitas adik-adik. Didengerin dan dikerjakan ya. Selamat pagi adik-adik. Kak Yakub ingin mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas pada pagi hari ini. Nah, aktivitas yang akan kita buat adalah kartu janji iman. Nah, bahan-bahannya pertama adalah selembar kertas, bisa kertas buffalo, HVS, ataupun kertas buku tulis adik-adik. Kedua adalah bisa pensil, spidol, ataupun pulpen ya adik. Dan gunting. Untuk membuatnya, pertama kita buat pola di kertasnya untuk jeplakan tangan ya adik-adik. Seperti ini jadinya. Nah, ini adik-adik pola jeplakan tangannya. Setelah adik-adik buat pola jeplakan tangannya, sini adik-adik gunting. Nah, gunting sesuai pola. Adik gunting sesuai pola hingga jadi seperti ini adik-adik. Nah, ya adik bisa lipat juga ini. Nah, setelah adik-adik lipat di bagian dalamnya, ya adik-adik bisa menulis wujud nyata imanku kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu di bawahnya adik-adik bisa membuat menuliskan janji iman adik-adik. Adik-adik bisa membuat minimal 2, maksimal 4. Lebih juga tidak apa-apa adik-adik. Nah, contohnya janji imannya adalah saya mau mendengarkan kata mama dan papa. Nah, kedua, saya mau belajar dengan giat. Setelah adik-adik buat, jangan lupa ya share-nya di WA Pelkat PA Shalom. Tuh. Nah, orang tuanya juga bisa di-share juga di WA atau Instagram atau Facebook. Nah, jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Shalom. Gimana adik-adik firmannya? Pasti dengerin kan? Harus dengerin, karena firman Tuhan itu baik untuk adik-adik. Nah, semoga adik-adik paham akan maksud firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Dan juga jangan lupa kerjaan aktivitasnya. Betul banget tuh Kak, aktivitasnya jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ya ke grup WhatsApp LKPA. Nah, sekarang kita mau ngapain sih Kak Baba? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau mengucap syukur. Nah, adik-adik, persembahan adik-adik di rumah bisa dikumpulkan dan diberikan ke mama dan papa. Persembahan itu nantinya akan dikirimkan ke kantor gereja di hari Selasa sampai Sabtu jam 10 sampai jam 15 atau jam 3 sore. Atau mama papa bisa langsung transfer juga nih persembahannya melalui scan barcode di samping ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, kami, kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan adik-adik dan kakak layan. Warta PA yang kedua, adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, jangan lupa untuk menuliskan absensi kehadiran di bawah kolom komentar. Formatnya gini, Babam kelas 5. Lebih tepatnya Babam _ kelas 5 _ sudah beribadah. Nah, buat adik-adik yang nggak ngerti, nggak paham gimana cara nulisnya, bisa minta tolong papa mama atau kakak untuk mendampingi adik-adik isi absensi. Betul banget, jangan lupa ya adik-adik. Nah, tujuan adik-adik absensi itu supaya kakak-kakak tahu nih siapa aja yang udah ikut IHMPA secara online di rumah masing-masing. Kakak-kakaknya juga kok setiap minggu pasti catat siapa aja yang udah absen. Nah, selanjutnya Warta PA yang ketiga, untuk mama dan papa ataupun untuk adik-adik yang mau mengirimkan kritik juga saran terkait IHMPA online ini, boleh banget bisa japri ke kakak-kakak pengurus atau kakak-kakak layan via WhatsApp, atau juga bisa mengisi link di bawah ini. Dan Warta PA yang keempat, terakhir, jangan lupa adik-adik minggu depan ya Kadiska. Betul. Jangan lupa minggu depan kita IHMPA online lagi bersama-sama. Jam 7 pagi di channel YouTube GBB Shalom Depok.
Sip. Kak Babam dan adik-adik yang ada di rumah serta oma opa yang mendampingi dan mama papa yang mendampingi, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita hari ini. Semoga tadi firman yang sudah kita dengarkan, puji-pujian yang sudah kita naikkan dan juga persembahan yang sudah kita berikan boleh berkenan di hadiratnya Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk kerjakan apa, Kak Babam? Aktivitas. Pasti harus kerja aktivitas ya adik-adik. Nah, jangan lupa juga dikirimin hasil aktivitasnya ke grup WhatsApp LKPA ya. Ditunggu adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Kariska mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian terakhir yang terambil dari Kidung Ceria 37, bait yang pertama dan kedua, Allah Bapa melindungi. Kita udah nyanyi, baca Alkitab, dengerin firman Tuhan, udah kasih persembahan. Saatnya kita hari ini mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, terima kasih juga Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin menutup ibadah ini ya Tuhan. Kau berkati kami yang akan melakukan aktivitas kami selanjutnya setelah ibadah ini. Kau juga berkati mama, papa, oma, opa, juga orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa mempersembahkan diri kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Dan selalu menerapkan 5M. Yes.